Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua yang ada di kelas ini. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Otri Anjeli, sebagai moderator, beserta anggota kelompok 1, yaitu Armadi Sihotang, Meta Wijaya, Umul Hikmah Saragih, Maiza Epanjandra, dan Nurul Atika. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pemeliharaan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi tersebut, baiklah, pada materi ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu ada penyiangan. Yang terdapat dalam penyiangan merupakan ada teknik, tujuan, waktu, dan ambang batas ekonomi. Kemudian yang kedua ada pemangkasan. Yang terdapat di dalam pemangkasan yaitu ada teknik, tujuan, waktu, dan alat pemangkasan. Kemudian yang ketiga ada tanaman pelindung. Yang terdapat yang dibahas dalam tanaman pelindung tersebut ada tujuan, syarat, jenis, bentuk, kelebihan, dan kekurangan tanaman pelindung. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bahas ke dalam pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Armadi Sihotang. Kepada Armadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyiangan, di mana penyiangan merupakan salah satu cara dalam pemeliharaan berkelanjutan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus menggambarkan sebuah tanah. Gulma adalah sebuah tanaman atau tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada sebuah lahan karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Dan adapun tujuan dalam penyiangan bertujuan untuk membersihkan tanaman yang sakit, mengurangi persaingan, penyerapan hara, mengurangi hambatan produksi, arakan, dan mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. Tanaman yang ditumbuhkan harus mendapatkan semua nutrisi dan air yang diberikan oleh petani agar mampu menghasilkan secara optimal. Dan adapun cara dan waktu dalam penyiangan: 1. Tanaman liar harus dicabut sampai ke akarnya, dan pengembutan tanahnya harus dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merusak perkara tanaman. Kedua, penyiangan dilakukan minimal 1 bulan sekali. Adapun waktu yang tepat, penyiangan sebaiknya dilakukan sebelumnya diberi pupuk kimia, dengan tujuan agar pupuk yang disebarkan ke tanaman padi bisa diserap tanaman secara maksimal dan tidak bersaing dengan rumput di dalam pengambilan unsur hara antara tanaman utama dengan gulma yang ada di tanaman padi. Penyiangan gulma jangan sampai terlambat dilakukan. Penyiangan padi bisa dilakukan dalam tanaman awal dan sampai generatif. Ketiga, pekerjaan ini bisa dilakukan kecuali 1. Tanaman mempunyai pemakaran dalam, terutama jenis pohon. Kedua, pada lokasi yang curam atau lereng, karena pekerjaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya longsor. Penyiangan gulma dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, di mana tahap pertama penyiangan dilakukan pada saat umur tanaman berumur lebih dari 15 hari, dan tahap kedua pada saat umur tanaman berumur 30-35 hari. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara mematikan gulma dengan cara membenamkan kepada tanah. Adapun waktu dalam penyiangan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum, dengan tujuan agar pupuk yang disebarkan tanaman padi bisa diserap tanaman secara maksimal.
dan tidak bersaing dengan rumput. Pengambilan unsur hara antara tanaman utama dengan gulma yang ada di tanaman padi. Penyiangan gulma jangan sampai terlambat dilakukan. Penyiangan tanaman yang bisa dilakukan mulai awal tanam sampai sisa generatif atau dalam fase generatif. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Armadi Sihotang. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Umul Hikmah Saragi. Kepada Umul dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umul Hikmah Saragi dengan nomor PP 2110221026. Di sini saya akan menjelaskan penyiangan. Metode penyiangan secara manual dengan tangan dilakukan dengan menggunakan tangan yang mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Mencabut gulma dengan tangan cenderung pekerjaan yang melelahkan dan umumnya dikerjakan dengan tenaga kerja yang banyak atau buruh tani atau di lahan yang sempit, misal di pertanaman dalam pot. Yang kedua, secara kimiawi dengan herbisida. Herbisida yang dipilih secara selektif mampu membunuh gulma namun tidak menyakiti tanaman produksi. Herbisida digunakan ketika mekanisasi tidak memungkinkan atau tidak diinginkan. Yang ketiga, secara mekanis. Dengan berbagai mesin pertanian dapat digunakan untuk melakukan penyiangan tanpa merusak tanaman produksi. Jika tanaman ditanam pada alur yang tepat, penyiangan secara mekanis dapat membersihkan gulma dengan tepat. Tetapi tidak 100% efektif karena akan ada sedikit gulma yang masih tersisa. Ambang batas ekonomi. Ambang batas ekonomi adalah kerapatan populasi hama atau persentase kerusakan akibat hama yang membutuhkan tindakan pengendalian untuk mencegah meningkatnya populasi hama yang dapat mencapai tingkat luka ekonomis. Ambang ekonomi sendiri merupakan salah satu unsur yang diterapkan dalam pengendalian hama terpadu atau PHT. Aplikasi pestisida kimia berdasarkan ambang ekonomi. Hal ini bertujuan keseimbangan ekosistem yang ada di lahan, karena di lahan terdapat ekosistem yang seimbang, ada hama dan ada musuh alami. Namun karena aplikasi pestisida yang kurang bijaksana, seiring waktu musuh alami akan berkurang. Nah, selanjutnya pemangkasan. Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman dalam satu kebun. Hal ini biasanya berkaitan dengan pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, tidak produktif, atau yang tidak diinginkan. Dalam satu kebun, hal ini biasanya berkaitan dengan yang pertama, pemotongan bagian-bagian tanaman yang penyakit, yang kedua tidak produktif, dan yang ketiga tidak diinginkan. Adapun jenis-jenis pemangkasan yaitu pertama pemangkasan bentuk, kedua pemangkasan pemeliharaan, dan yang ketiga pemangkasan peremajaan. Waktu pemangkasan perlu diatur dengan tepat, yaitu setelah musim berbunga atau berbuah, pada akhir musim hujan, dan yang ketiga untuk membuat bentuk pohon atau tanaman ideal seperti yang rencanakan pemangkasan harus dilakukan pada saat tanaman sedang berdaun lebat. Adapun tujuan pemangkasan, yang pertama mengurangi kerimbunan pohon, mengurangi kelembapan, dan menghindari tanaman dari hama dan penyakit. Adapun peralatan yang digunakan untuk pemangkasan, yang pertama ada gergaji dahan, gunting rumput, gunting ranting, golok atau sabit, tali tambang, karung untuk pemuatan sampah atau pengumpulan sampah, kereta dorong, peralatan pengaman lalu lintas, sapu lidi, pakaian seragam dengan warna colok, dan menggunakan topi. Mungkin hanya inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Umul. Kemudian pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Meta Wijaya. Kepada Meta dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Meta Wijaya BP 2110022104. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemangkasan, yang dimana jenis-jenis pemangkasan ini terbagi menjadi 3, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan pemeliharaan, dan pemangkasan produksi. Baiklah, pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk pembentukan kerangka pohon sehingga tanaman tidak terlalu tinggi, menghasilkan cabang yang kuat, letaknya teratur, arah menyebar, dan produktif. Dengan demikian, sehingga pemeliharaan dan pemetikan buah lebih mudah. Kemudian yang kedua, pemangkasan pemeliharaan. Pemangkasan pemeliharaan yaitu pemangkasan yang dilakukan pada tanaman yang sudah produktif, yang berumur lebih dari 3 tahun dan biasanya
dilaksanakan sesudah panen dengan tujuan menyeimbangkan pertumbuhan vegetatif dan generatif. Kemudian yang ketiga ada pemangkasan produksi. Pemangkasan produksi bertujuan untuk memacu pembungaan. Pemangkasan produksi diidentikan dengan pemangkasan berat. Sasaran pemangkasan produksi adalah ranting-ranting atau cabang tertier yang mendukung daun-daun tidak produktif, ranting-ranting yang sakit dan rusak, atau cabang cacing. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang tanaman pelindung. Apa sih tanaman pelindung? Syarat-syarat apa saja tanaman pelindung ini? Baiklah, tanaman pelindung adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan untuk melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya dari terik matahari dan curah air hujan. Apa sih syarat tanaman pelindung? Syarat tanaman pelindung yaitu tanaman mudah tumbuh, pohonnya tinggi dan bertajuk rindang, pertumbuhannya cepat, banyak menghasilkan daun dan tahan pemangkasan, daunnya cepat membusuk, batang dan cabang keras, tidak mudah terserang hama dan penyakit, tajuk dan akar tidak mencerminkan tanaman kopi, bijinya tidak banyak dan tidak berevolusi, tidak mudah tumbuh menjadi gulma leuna sp. Daunnya tidak menjadi pakan ternak. Daunnya bisa menjadi pakan ternak dan kayunya untuk kayu bakar. Tidak menggugurkan daun, terutama pada musim kemarau. Dan yang terakhir, melayani jenis leguminosa, mudah diatur secara periodik agar tidak menghambat pembungaan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Meta. Kemudian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nurul Atika. Kepada Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Atika 2110221006. Jenis dan bentuk tanaman pelindung. Yang pertama yaitu pohon asam. Pohon pelindung yang bagus untuk ditanam, pohon yang tidak tumbuh terlalu cepat dan bisa berumur lama. Menurut para peneliti, pohon asam adalah tanaman terbaik untuk ditanam karena mampu menyerap polutan berbahaya seperti timbal, karbon monoksida, nitrit dan sulfur monoksida. Selain itu, pohon ini adalah penghasil oksigen yang besar. Daunnya rindang, bisa tumbuh besar dan batangnya keras hingga mampu menahan hembusan angin kuat. Yang kedua yaitu pohon mahoni. Pohon ini bagus untuk lingkungan karena bisa mengurangi polusi udara sekitar 47%. Kayu mahoni dapat digunakan sebagai furnitur, biji pohon mahoni dapat digunakan sebagai obat penyakit tertentu, daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak, dan lain sebagainya. Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi mencapai 35-40 meter dan berdiameter mencapai 125. Yang ketiga yaitu pohon lamtoro. Pohon ini sering ditanam untuk penghijauan lahan, peneduh, pencegah erosi, juga penahan angin. Lamtoro adalah salah satu jenis polong-polongan serbaguna yang paling banyak ditanam dalam pola pertanaman campuran atau wanatani. Pohon ini tumbuh cepat antara 3-5 tahun dan tingginya bisa mencapai 13-18 meter. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul. Pemateri terakhir yaitu Maiza Epanjandra. Kepada Maiza, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Maiza Epanjandra dengan nomor BP 2110-221020. Jenis dan bentuk tanaman pelindung selanjutnya yaitu pohon ketapang, yaitu pohon yang berdaun rimbun dan punya akar kuat hingga menahan abrasi. Tinggi pohon ini bisa mencapai 2 meter, sedangkan cengkeraman akarnya bisa sangat kuat. Manfaat buah ketapang untuk kesehatan antara lain menurunkan gula darah, sehingga bisa mencegah diabetes. Selanjutnya, menghambat penuaan dini, dan meredahkan peradangan hingga melindungi tubuh dari kanker. Selanjutnya adalah pohon trembesi.
Pohon trembesi dikenal pula dengan nama pohon hujan atau ki hujan. Albizia saman, Samania saman, rain tree atau monkey pot. Yaitu pohon ini mampu menyerap karbon dioksida atau CO2 sebanyak 28,5 ton per tahun. Bentangan kanopinya sangat lebar, mampu mencapai hingga 30 meter sehingga menurunkan suhu mikro antara 3 sampai 4 derajat Celcius. Trembesi mampu bertahan hidup di lahan-lahan marginal dan lahan kritis seperti bekas tambang, bahkan mampu bertahan pada keasaman tanaman yang tinggi. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari tanaman pelindung. Kelebihan dari tanaman pelindung itu yaitu mengurangi intensitas cahaya yang mengenai tanaman pokok perkebunan, terutama pada tanaman perkebunan yang tidak terlalu membutuhkan intensitas pada cahaya tinggi, dan melindungi dari terpaan angin kencang. Yang kedua, kelebihannya itu mempunyai manfaat sebagai penyebab polutan, di mana daun-daun tanaman tersebut mampu menyaring debu dan mengisap polutan seperti karbon dioksida atau CO2. Kelebihan selanjutnya yaitu meredam suara kebisingan. Poin kedua yaitu kekurangan. Apa jadi kekurangan dari pohon pelindung ini? Yaitu membutuhkan banyak tempat, apalagi ketika mulai tumbuh dewasa. Yang kedua yaitu daunnya yang selalu tumbuh dengan lebat, tentu akan sering menghasilkan kotoran sampah. Dan selanjutnya itu beberapa bagian batang, cabang, dan rantingnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan penempatan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.